Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam inisiasi ke-13 mata kuliah pengetahuan bisnis. Kali ini kita akan berbicara tentang self assessment yang merupakan bagian dari proses bisnis. Self assessment atau evaluasi diri adalah teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan proses bisnisnya yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Perbedaan antara self assessment dan pengukuran performance yaitu dalam hal waktu pengukuran. Pengukuran performance dilakukan secara berkelanjutan, sementara self assessment dilakukan secara periodik. Kemudian untuk fokus, pengukuran performance mengukur secara detail sebuah proses, sementara self assessment mengukur keseluruhan proses bisnis perusahaan yang akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Kemudian manfaat. Hasil dari pengukuran performance digunakan untuk kegiatan operasional rutin dan memonitor peningkatan. Sementara hasil self-assessment digunakan untuk menentukan area peningkatan jangka panjang dan mendukung keputusan strategis. Manfaat self-assessment. Organisasi dipaksa untuk melakukan dua langkah awal yang sangat penting, yaitu dokumentasi proses dan pengukuran kinerja. Yang kedua, memberikan gambaran kepada manajemen tentang kebutuhan dan potensi peningkatan. Dan yang ketiga, memungkinkan sumber daya perusahaan digunakan untuk usaha peningkatan area atau proses yang benar. Kemudian bagaimana membuat sistem self-assessment? Yang pertama, membuat sistem pelaksanaannya, dan yang kedua, membuat ukuran kinerja pada tingkat proses. Tujuan dari self-assessment adalah untuk memberikan gambaran kasar tentang proses-proses yang berjalan baik dan proses-proses yang harus ditingkatkan. Ukuran kinerja pada self-assessment harus pada tingkat yang lebih tinggi dan mencakup seluruh proses. Apa tantangan dalam membuat suatu sistem self-assessment? Yang pertama, menentukan proses inti organisasi dan menentukan mana yang harus disertakan dalam self-assessment. Yang kedua, menghubungkan ukuran kinerja dengan proses inti. Adapun elemen-elemen dasar dalam sistem self-assessment, ada proses bisnis, ukuran kinerja, dan rencana analisis. Bagaimana untuk pelaksanaannya? Yang pertama, tentu harus sesuai dengan rencana. Yang kedua, informasi yang dihasilkan harus disimpan untuk digunakan sebagai analisis perbandingan kinerja sepanjang waktu dan mencari tren kinerja. Kemudian, berdasarkan hasil self-assessment, tentukan area yang perlu ditingkatkan dan kenali kekuatan yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, informasi di atas digunakan untuk memprioritaskan area peningkatan dan rencana kegiatan peningkatan periode berikutnya. Self-assessment perlu dilakukan perubahan karena yang pertama untuk mengakomodasi pengalaman yang diperoleh selama melakukan self-assessment, dan yang kedua adanya perubahan kondisi di lingkungan organisasi. Pemeliharaan self-assessment antara lain penyesuaian bagian dari sistem yang sudah usang. Masalah yang mungkin timbul terhadap dilakukannya perubahan terhadap sistem self-assessment adalah yang pertama, sulit menjaga kesinambungan pengukuran. Yang kedua, tanpa kesinambungan pengukuran sulit membandingkan hasil pengukuran berbagai hasil self-assessment. Maka tren kinerja akan sulit untuk diketahui. Bagaimana interpretasi hasil pengukuran? Yang pertama ada tren analisis. Analisis ini akan menghasilkan analisis perkembangan tingkat kinerja. Arah perkembangan dapat diketahui dengan membandingkan hasil pengukuran saat ini dengan periode sebelumnya. Ukuran dengan tren negatif adalah kandidat yang kuat untuk ditingkatkan. Kemudian spider chart, alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Hasilnya berupa perbandingan kinerja dengan perusahaan lain, misalnya kompetitor. Hasilnya menunjukkan gambar seberapa baik perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Yang terakhir, data input berupa analisis pasar, statistik, industri, dan lain-lain. Performance matrix. Selain menganalisis seberapa baik suatu proses bisnis, juga menganalisis seberapa penting proses bisnis tersebut. Pentingnya suatu proses bisnis perlu diketahui agar perusahaan terhindar dari penggunaan sumber daya untuk meningkatkan suatu proses yang kinerjanya jelek tetapi tidak penting.
Kemudian kriteria testing. Alat ini dapat digunakan jika organisasi memiliki persepsi yang jelas tentang faktor-faktor utama daya saing. Alat ini akan menganalisis secara numeris proses bisnis yang memiliki pengaruh besar terhadap faktor-faktor utama daya saing. Alat ini sangat tepat jika digunakan untuk mengubah critical success factor menjadi proses bisnis. Kriteria sukses faktor adalah sejumlah faktor yang berpengaruh besar terhadap daya saing dan kinerja organisasi dalam pasar. Faktor-faktor yang menjadi kritikal sukses faktor suatu organisasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan berikut. Nilai apakah yang sesungguhnya dilihat oleh pelanggan tentang perusahaan dan yang membantu mempertahankan mereka menjadi pelanggan? QFD atau Quality Function Development adalah alat penjamin kualitas bagi organisasi profit dan non-profit yang bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan pelanggan, kemudian menjadikannya sebagai parameter dalam proses produksi produk atau jasa. Tujuannya menerjemahkan suara pelanggan ke dalam persyaratan teknis desain produk atau jasa, menentukan dan memprioritaskan hubungan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi parameter desain produk, mengkoordinasikan usaha dan keahlian organisasi dari awal sampai akhir proyek, memastikan harapan pelanggan, dan menghindari katastrofis atau kejadian yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan hebat yang sering terjadi secara mendadak dalam proses produksi. QFD dapat digunakan untuk yang pertama, mengurangi waktu pengembangan produk sampai 50%, memotong biaya startup dan rekayasa sampai 50%, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menunjuk pasar, mengurangi frekuensi perubahan rancangan, mengurangi pekerjaan ulang, mengurangi biaya operasional atau pemeliharaan fasilitas, dan meningkatkan kualitas. Prinsip utamanya adalah peningkatan kepuasan pelanggan adalah peningkatan kesuksesan bisnis. Host of Quality merupakan alat utama QFD berbentuk template yang berguna untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan dengan menyusun fakta, membentuk hubungan-hubungan antara kebutuhan dan fakta, dan mengukur keseluruhan kesuksesan dari usaha pencapaian. Host of Quality terutama terdiri dari dua sisi, yaitu sisi what dan how. Sisi what mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, sedangkan sisi how mengidentifikasi cara bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat tentang self assessment. Nah, tetaplah belajar, tetaplah bersemangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.